Halo, perkenalkan nama saya Swanun, usia saya sekarang 19 tahun, dan saya udah mengikuti towing ini selama 4 tahun. Jadi pada kali ini saya mengikuti lomba jangkau dengan tema makna tahu. Pada materi utama kali ini saya akan menjelaskan pengalaman tahu saya dan pengertian saya tentang tahu. Yang pertama menurut saya adalah tahu sebagai tahu, sesuatu yang sudah ada sebelum semuanya ada. Tahu bisa diartikan sebagai aturan, atau kelogisan, atau jalan, atau semacamnya gitu. Ajaran Tao didasarkan oleh cara atau kealamiahan dan mengutamakan budaya nalar tinggi hingga selaras dengan alam. Artinya itu manusia berada di dalam Tao, tapi tidak mengerti apa itu Tao. Dulu semenjak saya pertama kali towing, saya menganggap Tao itu ya gampang. Saya memandang Tao sebagai agama Tao. Jadi Tao bermula dari Wangti, dipopulerkan oleh Roja dan dijadikan agama oleh Chan Tauling. Tapi anehnya makin lama makin belajar, kok makin lama makin nggak ngerti apa ini Tao. Kayaknya aneh gitu. Apakah ini yang disebut dengan Tao? Agama Tao yang bertuhan mengakui dan menyembah adanya Tian atau Tuhan yang Maha Kuasa. Selain Tempo, kami juga menyembah seperti Langsen, Juten Seni, Futen Jensen, Juten Yang Yang, Tai Sang Semu, Antan Kong, Pak Sen, Kaisen, dan lain-lain. Lantas setelah itu, dari sisi spiritualnya, yang saya tangkap itu ada 3 metode. Pertama, Jingco, Tenkung atau Lienkung, dan yang terakhir adalah Jikungnya. Yang pertama kita akan bahas tentang Jingco-nya. Jingco di dalam ajaran Tao yang saya pelajari adalah untuk mencapai keheningan atau dimensi hening yang berfokus pada kekosongan atau Jing Wei. Jadi ilmu yang saya tahu itu ada 2. Yang pertama itu kayak baja, ditempeleng kuat, gitu ya. Terus yang kedua halus-halus, dijedor pun nggak kena-kena, kayak angin gitu. Jadi menurut saya yang saya ketahui aliran kita itu mempelajari yang halusnya. Jadi kekuatan itu disimpan di dimensi abstrak, untuk di dimensi fisik nanti ada lagi. Nah setelah halus barulah menembus dimensi hening. Setelah mencapai dimensi hening ini baru kita mengkristalisasikan di dimensi hening itu. Mungkin saya juga belum mencapai itu. Ini pengetahuan saya aja. Mungkin para senior bisa tolong tambahkan di kolom komentar. Selanjutnya adalah Senkung atau Lienkung. Jadi di Senkung atau Lienkung ini itu adalah gerakan kedewaan, di mana kita caranya komunikasi kepada langit, merasakan energi, melatih kepekaan, gerakan tangan, tulisan, penglihatan, pendengaran, gitu, melatih kepekaan itu semua. Dan saya sendiri sudah mulai ada kepekaan di lingkar saya, gitu. Jadi udah bisa ya dibilang seperti mendengar di benak gitu dari lingkar. Untuk gerakan tangan saya udah bisa, dan untuk tulisan belum jadi. Selanjutnya adalah Jikung. Jadi dalam Siu Tao ini kita harus mempelajari Boksu. Boksu adalah ya sejenis bela diri. Selain itu Jikung juga bukan buat itu aja, bisa buat kesehatan juga. Dalam Kaisaman Soyokai kita, Jikung kita bertujuan untuk mencapai daya nalar tinggi, intuisi tinggi, dan selaras dengan alam. Tatung merente mai. Jadi unggulannya adalah centung, hubungan sejati, bukan intung, hubungan berdasarkan pikiran atau niat. Dulu tuh saya melakukan intung, aja kekuatan fisiknya. Ibarat kayak kejauhan, kekuatan ditarik ke dimensi fisik gitu. Tapi sekarang saya sadar kekuatan itu disimpan di dimensi abstrak. Untuk di dimensi fisik kita pakai kungfu, pakai tai chi, sambil didasari dengan centung. Dan jikung kita itu langsung dipandu oleh kupasan. Walaupun kadang-kadang sih saya dibantu dengan kupasannya, selebihnya saya menggerakkan chi pakai kekuatan saya sendiri gitu. Jadi untuk pertama-tama orang yang mau belajar Jikung harus memahami dasar-dasarnya dulu, seperti tangtian 3 jari di bawah pusar gitu ya. Selanjutnya tarik nafas, dipres tangtiannya gitu, sampai cinya naik ke atas. Setelah cinya mencapai atas, saya mencoba mendorong cinya untuk menggerakkan pineal gland yang fungsinya memancarkan sinyal ke langit. Jadi teman-teman yang belum ngerti atau belum tahu sama sekali tentang Jikung, boleh datang ke Tapan dan belajar bersama-sama senior di Tapan sana. Nanti ada yang ngajarin. Selanjutnya, saya sebagai keturunan orang Tionghoa yang baru tahu kelenteng itu ternyata bukan tempat ibadah orang Buddha, orang Konghucu. Kelenteng adalah tempat ibadah orang Tao. Buddha punya wiharanya sendiri, Konghucu punya lintangnya sendiri, umat Tao punya Taopan atau kelenteng atau bionya sendiri. Jadi dalam Tridharma ini ada 3 ajaran.
Tapi tiga ajaran ini bukan dijadikan satu. Mereka punya nabi dan kitab yang berbeda. Di sepuh pernah bilang, kita itu masih satu atap, cuma beda barisan aja, beda divisi gitu. Ada putih, ada tridharma, ada tauquan. Semua itu sama, kita harus saling mengerti dan saling support satu sama lain gitu, nggak boleh saling membedakan. Akhir kata saya pesankan, gula yang saya bicarakan bukanlah gula yang asli, karena gula yang asli adanya di dapur. Sekian, terima kasih, saya aja.